مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Sesungguhnya di antara perkara yang hendaknya kita lakukan adalah kita melaksanakan sedekah, di mana sedekah itu ada sedekah yang wajib dan ada sedekah yang sifatnya nafilah. Dan di antara sedekah yang wajib adalah berupa zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah. Dan ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, karena itu adalah termasuk dari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'ta in istata'ta ilaihi sabila." Ya, sungguhnya ya bahwasanya Islam ini dibangun di atas 5 dasar. Dibangun di atas 5 dasar. Yang pertama adalah bersyahadat, syahadati an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua adalah iqamis shalah, menunaikan salat. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah melaksanakan haji bagi siapa yang mampu untuk melaksanakan haji tersebut, baik itu mampu secara harta ataupun mampu secara fisik ataupun mampu melakukan perjalanan di perjalanannya aman. Dan bagi seorang wanita hendaknya bersama mahramnya, karena para ulama menyatakan bahwasanya dia tidak dikatakan sebagai seorang yang mampu kecuali harus bersama mahramnya. Kemudian ikhwatul iman, azinallahu wa iyyakum, yang kedua adalah sedekah yang berupa nafilah ataupun sunnah sifatnya, di mana sedekah nafilah ini banyak macamnya, banyak sekali macamnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ini adalah di antara sedekah bentuk yang pertama, bahwasanya senyummu terhadap di hadapan wajah saudaramu adalah merupakan sedekah. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan bagi seorang muslim. Ya, ketika dia bertemu saudaranya, maka hendaknya dia memasang muka dengan muka yang ceria, dengan muka yang tersenyum. Jangan justru menjadikan orang lari, menjadikan orang ya menganggap bahwasanya seorang muslim, apalagi seorang muslim yang dia itu ya berjenggot, seolah-olah dia ahli ilmu, atau mungkin secara penampilan adalah penampilan orang yang iltizam di dalam agama ini. Akan tapi ternyata ketika ketemu orang lain, dia memasang muka yang cemberut, memasang muka yang garang dan seterusnya, sehingga membuat orang lari, sehingga membuat orang menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang keras, ya, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW dalam hal ini mengatakan bahwasanya tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Ya, bahwasanya senyummu di hadapan saudaramu, di wajah saudaramu adalah
bagimu sedekah. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Bahwasanya engkau mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, ini adalah juga merupakan sedekah. Sehingga ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, bahwasanya jangan kita anggap bahwasanya tugas berdakwah, tugas mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran hanya tugas seorang yang alim saja, seorang kiai saja, seorang ustadz saja. Tidak, akan tapi ketika seorang muslim mampu melakukannya, maka wajib bagi dia untuk melakukan sebuah, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada kemungkaran. Di antaranya adalah terutama pada keluarga, bagi seorang suami, bagi seorang orang tua kepada anaknya dan istrinya, maka hendaknya perhatikan, ajak mereka kepada perbuatan kebaikan, ajak mereka untuk senantiasa menegakkan salat pada waktunya, ajak mereka agar senantiasa membaca Al-Quran, ajak mereka untuk senantiasa berbuat baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian cegah mereka dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah, perbuatan-perbuatan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita mengajari mereka untuk makan harta yang haram. Jangan kita mengajari mereka untuk berbuat syirik. Jangan kita mengajari mereka untuk mencuri, berdusta, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi justru ketika ada kemungkaran terjadi pada keluarganya, pada istrinya, pada anaknya, maka hendaknya bagi seorang orang tua, bagi seorang suami untuk mengingkarinya. Demikian pula di bawah mereka orang-orang yang dia mampu untuk menasihatinya, mengajaknya, mencegahnya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan sedekah baginya. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, adalah wa irsyaduka ar-rajula fi ardid dhalal laka sedekah. Kemudian seseorang yang tersesat misalkan, kemudian Anda menunjukkan jalannya, Anda menunjukkan jalannya, adalah ini merupakan sedekah bagimu. Engkau menunjukkan jalan orang yang tersesat, ini adalah merupakan sedekah. Sedekah bagi Anda. Maka jangan pelit kita mengarahkan seorang kepada jalan yang dia cari, yang dia tidak mengetahuinya, dan seterusnya. Kemudian ikhwatul iman, wa basaruka lirrajul ar-radi al-basar, ar-radi al-basar laka sedekah. Wa basaruka lirrajul ar-radi al-basar adalah laka sedekah. Bahwasanya engkau memandang seseorang yang menurut keumuman adalah dia dipandang status sosialnya rendah, maka ini adalah merupakan sedekah bagimu. Mungkin di mata masyarakat dia miskin, di mata masyarakat dia adalah orang yang tidak berpangkat dan seterusnya. Maka ketika kita melihatnya, menjenguknya, menghadiri undangannya dan seterusnya, ini adalah merupakan sedekah bagimu. Demikian pula ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, imatatukal hajar wasyauka wal azm ani tariq laka sedekah. Bahwasanya engkau menyingkirkan batu, kemudian menyingkirkan duri, demikian pula tulang ataupun yang sejenisnya dari jalanan adalah merupakan sedekah bagimu. Bahkan dikatakan di dalam hadis yang lain bahwasanya seseorang yang menyingkirkan rintangan di jalan itu akan dapat menghapuskan dosanya, akan menyebabkan dia masuk ke dalam surga karena syukurnya Allah Subhanahu wa taala kepadanya sehingga Allah mengampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, wa ifraghuka min dalwika fi dalwi akhika laka sedekah. Kemudian engkau menuangkan dari timbamu, menuangkan air dari timbamu ke timba temanmu, ke timba saudaramu muslim, maka ini adalah bagimu sedekah. Bagimu sedekah. Ketika tidak ada sumur atau ketika tidak ada air, kesulitan mendapatkan air,
sehingga Anda sendiri yang mendapatkan air terbanyak misalkan. Maka apa? Ketika Anda memberikan sebagian air Anda dari timba ember Anda, maka apa? Ini adalah merupakan sedekah yang besar bagi Anda. Maka ikhwatal iman, ini adalah amalan-amalan yang mungkin kita pandang remeh, kita pandang kecil, akan tapi ini adalah merupakan sedekah yang dinilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Abu Dzar radhiyallahu anhu tadi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian di dalam yang lain disebutkan bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan bahwasanya bagi orang yang ingin bersedekah akan tapi tidak memiliki harta, maka di sana beliau menyebutkan bermacam-macam bentuk sedekah. Bermacam-macam bentuk sedekah. Di antaranya adalah beliau menyebutkan sedekah yang pertama adalah sedekah bin nafs, yaitu berderma dengan jiwanya. Berderma dengan jiwanya, yaitu dengan nyawanya. Dan ini dikatakan adalah derma yang paling tinggi, karena ini adalah merupakan jihad fi sabilillah. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya jihad fi sabilillah adalah dzirwatu sanamil Islam. Jihad fi sabilillah adalah merupakan puncaknya agama Islam. Puncaknya agama Islam. Kemudian ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, ya, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, apakah kalian ingin aku tunjukkan, kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum ala tijaratin, pada suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian, tunjikum min adzabin alim, dari api neraka. Ya, yaitu apa? Tu'minuna billah. Ya, tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta, ya, dan diri kalian. Dengan harta dan diri kalian. Ya, ini adalah merupakan perdagangan yang tidak ternilai, ya, perdagangan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Kemudian ikhwatul iman yang kedua, apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah berkaitan dengan seseorang yang ketika dia tidak memiliki harta, dia tidak mampu untuk berjihad fisabilillah, maka dia bersedekah dengan kepemimpinannya. Bersedekah dengan kepemimpinannya, yaitu dengan memudahkan urusan orang-orang yang di bawah tanggungannya, orang-orang yang di bawah atau yang merupakan rakyatnya atau di bawah kepemimpinannya, memudahkan urusan mereka. Ini adalah sedekah bagi orang yang memiliki kedudukan. Kemudian sedekah berikutnya dengan jalan ketika dia memiliki ilmu, ya, maka di antara sedekahnya adalah dengan menyampaikan ilmu agar orang mengambil manfaat darinya, baik itu ilmu syar'i ataupun ilmu-ilmu yang sifatnya bermanfaat di masyarakat, seperti ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ataupun ilmu yang sifatnya bermanfaat dalam perdagangan dan seterusnya. Kemudian di antara bentuk yang lain ikhwatul iman, sedekah adalah seperti seseorang meluangkan tenaga ketika dia tidak mampu bersedekah dengan harta, maka sedekahnya dengan tenaga dan waktu luang. Dia membantu saudaranya mengangkatkan barangnya di atas kendaraannya, dia juga merupakan sedekah baginya. Ini juga merupakan sedekah baginya. Dan seterusnya dari apa yang telah disampaikan oleh beliau rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin. Demikian saja yang dapat kita sampaikan.
Mudah-mudahan ini dapat kita ambil manfaatnya dan kita mudah untuk mengeluarkan apa yang kita mampu keluarkan berupa sedekah ini. Zakhirin ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.